Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengetahui kapan harus beli dan kapan harus jual. Saya hampir baca ya komenan di DM ya, di IG, di private community, di forum manapun ya, biasanya pemula yang tanya. Gimana cara saya mengetahui kapan harus beli ya, kapan harus jual? Karena ini pertanyaan yang paling klasik yang sering ya teman-teman tanyakan. Maka dari itu akan saya bahas secara detail di sini. Bukan hanya detail ya, ini sangat panjang sekali. Jadi saya harap teman-teman nggak losing interest ya dengan format yang panjang ini, format kuliah ini yang diberikan secara gratis dan cuma-cuma ke teman-teman semuanya. Nah, pada dasarnya mengetahui kapan harus beli ya, kapan harus jual, itu analoginya sama seperti teman-teman bisa masuk suatu perguruan tinggi tertentu. Masuknya ini kadang bisa ya, tapi keluarnya ini kadang juga agak sulit. Itulah mengapa di sini kita harus jelaskan ya, panjang lebar ya. Mekanismenya seperti apa ya, kapan harus membeli, kapan harus take profit dan juga menjual. Karena kalau nggak direalisasikan sama sekali ya, ini nggak akan bisa menjadi yang namanya keuntungan. Dan sebenarnya kenapa mengetahui kapan harus membeli dan kapan harus menjual itu penting di market kripto? Yuk kita bahas lebih dalam. Pertama adalah fakta bahwa apapun yang jadi top 10 di market kripto atau koin-koin, altcoin, token-token yang eksis itu akan selalu silih berganti setiap siklusnya. Jadi kalau ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya di cycle ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J-nya itu udah berbeda di cycle selanjutnya. Ini kalau kita lihat ya, historical snapshot 1 September 2013. Di sini kita tahu ya, hampir semua koin di sini udah tidak eksis lagi sekarang. Mungkin udah nggak ada websitenya ya, jaringannya mungkin udah nggak bisa digunakan. Hanya Bitcoin, Litecoin dan juga Ripple yang masih eksis ya sampai detik ini. Yang lain udah nggak tahu ya kemana ini arahnya. Nah di sini kalau teman-teman lihat ya, Feathercoin ya atau FTC dan juga Namecoin atau NMC itu udah nggak ada lagi ya, udah nggak eksis lagi. Dan ini kalau kita lihat ya, historical snapshot 2018 ya. Ethereum, Bitcoin, XRP, BCH, EOS, XLM, LTC, ADA, XMR masih eksis ya. Tapi ini karena 2018. Tadi kalau udah 2013 itu udah panjang banget. Lalu pertanyaannya sama ya, apa yang menjamin altcoins yang 10 besar sekarang di 2024 ini akan tetap eksis di 2044? Saya berani taruhan di 2044 Bitcoin itu masih ada. Tapi Solana ini nggak tahu di ranking berapa. Atau koin-koin yang lain ya, BNB, ya, XRP, itu mungkin udah nggak di top 10 lagi. Karena apa? Karena mungkin muncul chain yang lebih baru lagi. Altcoin yang teknologinya lebih canggih lagi. Itulah mengapa susunan daftar tersebut selalu berotasi tahun ke tahunnya ya. Ada yang datang, ya, ada yang pergi, dan seperti itu ya. Tapi Bitcoin itu yang akan tetap di sini. Itulah mengapa kalau ada teman-teman yang tanya ya, koin apa yang aman untuk dibeli untuk siklus-siklus mendatang, saya pun nggak berani bilang Ethereum. Ya, Solana juga nggak berani. Saya hanya berani ya bilang ya Bitcoin yang akan tetap eksis sampai beberapa tahun ya, beberapa puluh tahun ke depan. Karena kalau Bitcoin itu gone, semua ekosistem di kripto ini juga akan gone ya, atau udah nggak ada sama sekali industri ini. Nah ini kalau kita lihat ya, data dari Statista juga menunjukkan bahwa perkembangan blockchain itu dari waktu ke waktu itu semakin pesat, semakin meningkat. Adopsi di setiap negara ini juga semakin bertambah. Itulah mengapa kalau kita lihat jumlah altcoin itu juga semakin banyak ya, menjadi semakin kompetitif marketnya. Dan sifat yang sangat kompetitif tersebut ya membuat para investor ya, baik itu investor retail seperti kita atau investor level institusi ya seperti hedge fund atau venture capital, itu juga memiliki kompetensi-kompetensi yang jauh lebih tinggi juga ya. Mereka ini memiliki strategi yang lebih advance supaya apa ya? Supaya mereka bisa memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya di market. Dan ini yang kita lihat ya, chart Cardano. Misalkan 2020-an kita beli di bawah sini ya. 2021 ada di atas sini. Kalau itu nggak kita take sama sekali profitnya ya, ini kita akan balik lagi ke harga entry-nya.
Jadi sama aja kita hanya jadi cheerleader ketika market ini naik seperti ini. Karena karakter ya, market crypto saya nggak suka bilangnya pump and dump, tapi saya bilangnya boom and bust ya. Jadi kalau udah dapat profit dalam jumlah yang sangat signifikan, please ya, do consider to take profit. Ambil profitnya, realisasikan keuntungannya, tariklah uangnya ya ke akun bank pribadi masing-masing dan belikan sesuatu ya untuk mereward kalian. Karena kalau ini hanya diputer-puter terus ya, tapi pikiran kita marry or backs ya, nggak mau jual sama sekali, ya ini akan balik lagi ke harga asli ya. Bahkan kalau kita lihat sebelumnya Terra Luna ya, dari naik ribuan, puluhan ribu persen, itu jadi nol. Itu adalah keadaan yang tidak kita inginkan dengan investasi yang kita miliki. Mau nggak mau ya harus dijual ketika saatnya itu udah tepat. Nah, saya juga sering dengar dan membaca ya pertanyaan ini. Saya ini pekerja ya, saya punya bisnis. Saya ini punya komunitas ya, saya manajer dan lain sebagainya. Sangat tidak mungkin bahkan ya scalping jauh nggak mungkin. Kalau ini saya cuman buy and hold coin ya dalam durasi yang singkat ya 2-4 bulan, saya pun nggak punya waktu merotasikan. Kira-kira apakah market crypto ini cocok untuk saya, tepat untuk saya? Apa yang harus saya lakukan? Nah, di sini saya ingin tekankan ke teman-teman bahwa compounding di market crypto itu jauh lebih sulit daripada di saham. Kenapa? Ya, meskipun kita di sini akademi crypto ya, tapi kita terbuka ya dengan semua posibilitas dan realitas yang ada ya, kita sampaikan apa adanya. Kalau teman-teman beli ya saham-saham ya di sini Astra ya, BRI, BCA, itu akan bisa compounding ya 5 tahun ke depan. Gains-nya itu akan eksponensial. Tapi kalau teman-teman beli ya koin yang di cycle sebelumnya jadi juara ya, Cardano ya, BNB dan lain sebagainya, itu kecil kemungkinan dia akan punya putaran ya 5-10 tahun ke depan karena mungkin jaringannya udah nggak eksis lagi. Mungkin ada altcoin baru yang lebih canggih lagi sehingga dia putus ya. Itulah kenapa kalau teman-teman beli saham yang tepat ya, blue chip di dalam negeri ya atau di luar negeri, itu ada putaran ya yang mana membuat gainnya ini bisa exponentially. Tapi di crypto ini kadang diputus ya. Kalau teman-teman nggak take profit di top of the cycle untuk kemudian teman-teman rotasikan. Jadi harus seksama ya, mau nggak mau harus take profit. Tapi saham-saham tertentu ya di dalam negeri atau di luar negeri, ini kadangkala kita bisa hold ya dalam waktu belasan tahun. Itulah kenapa Warren Buffett selalu mengungkapkan waktu yang paling tepat ya untuk hold saham itu adalah selamanya ya. Tapi itu sayang sekali nggak bisa diterapkan di market crypto yang serba penuh dengan rotasi ini. Tapi jangan berkecil hati ya teman-teman para pelaku kripto di sini. Ini kita bisa lihat ya data dari Crypto Corio di Dun Analytics. Kalau kita bisa merotasikan ya dengan tepat, itu kita bisa memperoleh gains ya, growth yang jauh lebih tinggi daripada standar market. Di sini kita ngomongnya standar market itu adalah gains dari Bitcoin setiap tahunnya. Tapi ya pasti ya, ada banyak sekali naratif ya, ada banyak sekali coins ya, ada banyak sekali tokens yang mana teman-teman harus pilah-pilah, bukan hanya mana yang dibeli ya, tapi timing entry dan juga exitnya. Timing waktu belinya, waktu jualnya, karena itu yang susah, itu yang sangat picky. Dan meskipun kita punya ya naratif kalender seperti yang kita sajikan di sini, ini tepat ya dari spatial computing, AI, RWA, privacy, cybersecurity ya nanti yang akan terjadi. Ini teman-teman harus melakukan strategi yang namanya bajing loncat naratif. Apa itu maksudnya? Ya dari spatial computing loncat ke AI, ya loncat ke RWA, loncat ke privacy, CBDC, cybersecurity. Tapi apakah capek loncat-loncat tersebut ya? Pasti capek ya karena ini durasinya nggak selamanya ya. Ketika teman-teman berspekulasi di altcoin, ini yang harus saya jelasin ya ke teman-teman dengan gamblang dan terbuka dan apa adanya. Karena memang sangat impossible kamu mau hold altcoin selamanya, itu saya bilang nggak. Itu bukan ide yang bagus. Oke? Karena setiap naratif itu selalu punya umurnya sendiri ya, punya usia eksisnya sendiri. Nggak bisa ya satu naratif tertentu itu bisa bertahan sampai 2 tahun ya, 4 tahun atau mungkin sampai 14 tahun and so on, karena teknologi ya dari setiap naratif yang ada itu juga selalu berkembang. Di sini EA naratif ya, based on historical data itu hanya pump ya 2 bulan, metaverse 2 bulan ya, Chinese naratif 2 bulan, DeFi yang paling lama 4 bulan, ya Solana naratif BRC 2 dan juga 3 bulan. Jadi teman-teman harus pahami, teman-teman tuh harus merotasikan secara aktif ya uang yang teman-teman miliki, capital yang teman-teman miliki,
portofolio yang teman-teman miliki, modal teman-teman miliki, dari satu naratif ke naratif yang lain ya. Jadi nggak hanya harus tepat milih naratifnya, tapi juga tepat milih koinnya dan juga tepat juga ya kapan exitnya ya. Dan ini yang membuat kripto ini jauh lebih sulit, jauh lebih kompetitif. Oke. Kalau teman-teman di sini maunya trading ya, maunya speculating on altcoins ya, harus tahu secara pasti ya kapan harus beli ya, kapan juga harus jual. Belum lagi kalau keadaannya kayak sekarang ini ya. Ketika market ini dalam range yang kurang mendukung ya, semua nunggu Ethereum gerak ya, altcoin ini juga nggak kemana-mana, malah cenderung mengalami penurunan. Jadi ketika teman-teman trading naratif ya, exactly ya, mau beli suatu koin tertentu, itu lihat main market seperti apa ya, pergerakan Bitcoin dan juga Ethereum seperti apa sebelum naratif-naratifan. Karena semua naratif yang saya tunjukkan di layar ini, it doesn't mean anything. Ketika apa? Ketika Bitcoin dan juga Ethereum ini nggak kemana-mana. Jadi fokus dulu ya di Bitcoin dan juga Ethereum ya, sebelum kita jumping on naratif. Karena naratif trading itu sangat sulit, meskipun juga sangat rewarding. Oke, jadi selalu imbang ya antara risiko dan juga tingkat keuntungan yang mungkin teman-teman dapatkan. Ya, satu hal yang saya sering dengar dari para pro player ya di market, bahwa beating atau timing the market ya, beating the market dan timing the market itu basically hampir sama. Itu hampir sesulit ya berlaga di Olimpiade. Olimpiade sekarang kan juga sangat kontroversial juga ya, kita tahu. Jadi di dunia yang serba ya tidak waras seperti ini, kadang teman-teman juga harus memilih ya, antara jadi Mr. Perfect ya, orang yang perfectly timing everything, atau hanya jadi Mr. Average ya. At least saya bisa kalahin indeks ya, kalahin inflasi ya. Udah saya cukup ya, saya happy dengan gains yang saya miliki. Karena itu tadi ya, kesulitannya harus milih naratifnya ya, milih koinnya, kemudian milih timing exitnya. Itu pun juga nggak gampang ya, dari semua kompleksitas ya, paradox of choices yang ada. Dan ini saya sangat suka quotes yang diungkapkan salah satu legenda ya, mungkin investor terbaik sepanjang masa, idola saya juga, yaitu Warren Buffett, di mana beliau ini mengungkapkan dalam jangka pendek market itu adalah mesin voting. Tapi kalau jangka panjang ya, market itu adalah mesin penimbang. Apa maksudnya? Ya, kalau jangka pendek ya, ini semakin banyak orang yang membeli daripada yang menjual, harga naik. Tapi kalau semakin banyak ya yang menjual daripada yang membeli, harga ini turun. Sesimpel itu, mesin voting. Dan kadangkala ya, kita di vote apapun, kadang pendapat kita itu juga nggak bisa diterima, dan itu pun juga hidup ya. Hidup itu sangat demokratis. Tapi kalau kita lihat dari perspektif jangka panjang, market ini adalah mesin penimbang. Apapun yang dianggap ya undervalue itu selalu dan akan ya mengalami kenaikan harga. Tapi sesuatu yang dianggap overvalue nggak layak buat naik, sampai kapanpun mereka ini nggak akan naik. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita ya, yang kadang suka timing ya. Ini kita jelaskan ya dari dua sudut perspektif. Kadangkala memang kita berhasil, tapi kadangkala ya most of the time itu gagal. Itulah mengapa 97% trader itu akan selalu gagal. Oke. Namun demikian, investor itu yang punya keyakinan dengan apa yang dibeli itu pasti akan selalu berhasil ya. Di sini harus teman-teman pahami, dalam jangka panjang ini adalah mesin penimbang. Jadi cari mana yang undervalue ya, teman-teman hold dengan conviction, itu pasti rewardnya jauh lebih besar ya daripada teman-teman kadang coba timing the market. Meskipun timing the market itu pun sebenarnya juga bisa ya, meskipun dengan risiko tertentu. Nanti akan kita ajari ya mengenai cara entry ya, kapan harus beli, itu basically timing the market. Tapi teman-teman harus paham dulu ya di sini. Harus ngerti dulu basicnya. Risikonya saya jelasin di awal. Oke, sebelum saya ajarin cara timingnya. Karena kalau di sini nggak saya jelasin di awal, gimana ya sulitnya timing the market, dan saya akan kasih teorinya, kamu langsung loncat di sini pakai teori ini tanpa kamu paham risikonya, ini memang sangat sulit sekali. Nah, most of the market participant atau pelaku pasar itu better off hanya membeli indeks ya, atau indexing strategi. Gak ada salahnya ya kita beli indeks ya, S&P, ya, Nasdaq dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat dari chart ya, M2 money supply dan juga ini S&P 500 ini akan terus mengalami kenaikan. Apa maksudnya ya? Selama sistem moneter ini gak berubah, selama bank sentral ya di dunia ini terus mengeluarkan uang baru, ya ini
dips is for buying, ya. Nggak ada alasan S&P ini nggak akan mengalami kenaikan. Ya, kamu tutup mata pun sampai kapanpun, ya, S&P ini akan selalu mengalami kenaikan. Kenapa ya? Karena jumlah uang yang beredar itu pun juga semakin banyak. Basically is a copy paste, ya, antara jumlah uang yang beredar dengan pergerakan harga indeks. Jadi kalau teman-teman, aku cuman mau kalahin inflasi, ya at least ya nggak kegerus semuanya dengan inflasi, ya beli indeks. Oke? Tapi kalau mau beli indeks di kripto, ya jawabannya ya teman-teman bisa ya dengan hanya membeli Bitcoin. Karena Bitcoin itu juga top 10 aset in the world yang udah diakui ya oleh banyak sekali ya negara dan juga investornya udah ratusan juta. Teman-teman harus memahami kalau Bitcoin ini bukan hanya sekedar aset spekulatif lagi. Semua paslon presiden ya di Amerika ini pun sama-sama bullish dengan Bitcoin dan menganggap bahwa ini bisa dijadikan suatu strategic reserve. Dan ini pun dengan data yang sama ya. Ini data dari makro mikro. Kalau kita lihat M2 money supply dengan kripto ini pun juga selaras ya. Teman-teman bisa gunakan ya on-chain indikator yang lain seperti S2F ya. Ini pun juga mengungkapkan hal yang sama bahwa in the long run ya nggak ada alasan kripto ya, terutama Bitcoin. Ya, saya bilangnya Bitcoin. Ini tidak mengalami kenaikan. Jadi kalau teman-teman hanya mau nabung di kripto ya, nabung Bitcoin itu yang paling masuk akal. Entah itu teman-teman menggunakan strategi cicilan ya, DCA dengan nominal yang tetap, atau teman-teman buy on every dips ya menggunakan fear and greed indicators. Itu adalah cara yang tepat ya. Dan holdnya kapan? Saya bisa bilang ya holdnya forever karena Bitcoin ini adalah gold 2.0. Ya, nggak ada salahnya membeli emas memang sebenarnya. Oke. Nah, tadi udah saya jelaskan mengenai kenapa ya kita harus tahu kapan harus beli, kapan harus jual ya. Mengapa penting ya untuk mengetahui entry dan juga exitnya serta sulitnya ya melakukan timing the market. Nah, ini akan kita ajari how to ya timing the market, exactly how to make perfect entry and perfect exit. Meskipun di dunia nyata, di market, no such thing as perfect. Ya, teman-teman harus pahami, akan selalu ada deviasi, ya, error, perbedaan dengan teori-teori yang teman-teman pelajari dari manapun, even itu dari kita, dengan keadaan market yang ada. Itulah mengapa teman-teman harus fleksibel. Ya. Teman-teman juga nggak bisa mengamini 100% and do trial and error untuk diri kalian sendiri. Tapi ini kita akan berikan gambaran. Ya. Bagaimana cara ya atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman ini mau melakukan pembelian. Di sini akan saya jelaskan mengapa sangat penting ya untuk mengetahui entry yang tepat ya atau saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Ini adalah fenomena di mana market itu tidak akan naik dengan tegak lurus ya. Jadi ekspektasinya orang tuh dari titik sini ke titik sini ya langsung to the moon. Padahal akan selalu ada yang namanya koreksi atau retracement. Harga naik ya, turun baru naik lagi. Oke, itulah mengapa sangat penting jangan masuk ya ketika harga itu udah naik ya. Tunggu retracement, tunggu koreksi baru teman-teman build position masuk di sini untuk bisa manifest keuntungan ketika harga ini naik. Kenapa ya? Karena kalau di sini drop pertama dari segi psikologis ya kamu nggak tenang. Oke, waduh kok minus ya ini portofolio saya. Harusnya saya baru masuk di sini. Supaya apa? Setelah saya masuk ini baru saya lihatnya hijau, nggak saya masuk ya yang saya lihat ini merah. Ini sangat berpengaruh ke psikologis yang teman-teman miliki. Dan kadang ya entry yang lebih tepat ini bisa membuat kita memperoleh koin yang lebih banyak. Kalau di sini ya harganya di 2, ya ini drop dulu 50%, ya mending beli di sini dulu ya, beli di 1 supaya apa ya? Teman-teman bisa dapat profit yang lebih banyak kalau koinnya lebih banyak. Kalau teman-teman punya $100 ya, beli di 2, ini teman-teman hanya punya 50. Tapi kalau di sini beli di 1, teman-teman punya 100 koin. Itu dari perspektif mengapa sangat penting ya untuk mengetahui kapan harus melakukan pembelian. Dan di sini saya akan jelaskan ya elemen apa saja secara teknikal yang mendukung ya entry ya, mendukung suatu posibilitas untuk melakukan pembelian. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan order block ya, terutama di time frame yang besar ya. Saya selalu sarankan teman-teman menggunakan order block. Bahkan kalau teman-teman nggak bisa ya identifikasi order block ya, teman-teman bisa menggunakan indikator-indikator di berbagai platform trading yang teman-teman miliki. Jadi kasarannya ya order block itu adalah tempat di mana para institusi besar ini melakukan pembelian. Jadi setiap kali ya candle ini membuat body yang besar seperti ini, di sini terbentuk yang namanya efisiensi atau gap. Dan kemudian harga itu akan
memiliki chance ya untuk mendekati ya gap tersebut sebelum dia mengalami kenaikan. Oke. Teman-teman bisa perhatikan ya daily bullish order block atau weekly bullish order block di berbagai platform trading ya dan juga indikator yang teman-teman miliki dan building position around those ya area. Karena apa? Nggak ada jaminannya ya dia di order block sini bouncing. Bisa aja dia bouncingnya di order block yang bawahnya. Itulah mengapa never rally on one entry. Karena itu sangat impossible ya. Balik lagi timing the market is almost impossible. Oke. Dan di sini ya teman-teman bisa building entry around order block ya. Karena ini adalah area yang diperhatikan oleh para market makers ya, para smart money, para big institution untuk mereka placing order mereka. Jadi kita sebagai ikan kecil ya harus ngikutin apa yang dilakukan oleh para smart money ya. Smart money they more smart than us ya, smarter than us. Jadi kita harus ngikut ya apa yang mereka lakukan supaya kita nggak memperoleh kerugian. Kita ikan kecil ikut renang ya bareng pausnya. Jangan sampai dimakan sama pausnya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memanfaatkan liquidity heat map. Apa itu liquidity heat map? Jadi saya udah jelaskan ya ke teman-teman bahwa setiap jam, setiap 10 menit itu selalu ada posisi yang terlikuidasi. Jadi para smart money ini memperoleh keuntungan dengan cara apa? Melikuidasi posisi dari smart money yang lain. Nah, dengan memperhatikan area di mana para smart money ini ya, yang paling banyak terlikuidasi di mana, itu kita bisa place ya position atau bid around those area. Kenapa? Karena ada istilah ya yang namanya short squeeze, ya, long squeeze, di mana harga itu bergerak berlawanan ya, karena ada posisi yang terlikuidasi. Jadi ini bisa teman-teman jadikan gambaran ya untuk menaruh ya, posisi order ya, atau pembelian, ya, kapan harus membeli dengan memperhatikan di mana posisi likuidasi terbesar dari para pemain besar ini. Oke. Nah, karena kita memahami bahwa market ini adalah tempat yang penuh dengan manipulasi, maka dari itu ketika kita ya memperhatikan suatu fase trading tertentu ya atau pattern trading tertentu, kita juga bisa ya memperhatikan yang namanya the gap atau keadaan di mana smart money ya ini menjebak dulu retail ya, yang saya bilang tadi ya melikuidasi banyak posisi di bawah sini karena para smart money ya pasti kalau mereka trade ya entry di sini ya ini pasti stop lossesnya likuidasinya di sini ini diambil dulu ya semuanya. Baru kemudian dia reclaim di area sebelumnya ya. Di video sebelumnya saya udah jelaskan ya mengenai bullish ya Tinder swindler ini. Dan ketika dia udah reclaim ya balik di area ini bisa melakukan pembelian ya karena kemungkinan besar ya posisi di sini semua likuidasinya udah diambil oleh smart money lain yang memiliki ya posisi yang jauh lebih besar. Dan sebenarnya sama ya konsep dari the gap kemudian manipulation zone atau stop hunt ya, kalian bisa sebut apapun ya. Di sini juga manipulasi ya. Ini adalah formasi power of three atau PO3 formation. Di mana seringkali harga ini melakukan akumulasi di sini ya, ranging seperti yang ada sekarang. Kemudian market drop. Membentuk suatu area manipulasi. Orang-orang ketika drop ini berpikir bahwa this is the end. Will not going up again. Tapi apa yang terjadi ya harga mengalami yang namanya kenaikan. Dan kenaikan ini ya disebut sebagai distribusi. Akumulasi, manipulasi, distribusi. Akumulasi, di sini chopping around dulu ya, manipulasi drop dan kemudian dia V-shaping naik ke atas. Ini juga sering terjadi di market ya, power of three, PO3 formation. Bisa teman-teman perhatikan juga ya. Jadi biasanya ya area manipulasi ini tempat yang paling tepat untuk melakukan entry. Oke, teman-teman tadi udah perhatikan ya berbagai elemen-elemen secara teknikal ya sebelum melakukan entry atau melakukan pembelian. Ini gimana sih cara terbaik ya untuk memperoleh entry? How to get the perfect entry? Tapi sebelumnya saya mau jelaskan nothing such as perfect entry. Karena we are human ya, kadang kita dapat suatu posisi itu entry-nya sangat bagus tapi juga kadang entry-nya cukup telat dan juga tidak optimal ya saya bilangnya. Tapi kalau teman-teman mau memperoleh entry terbaik, pertama saya ungkapkan selalu gunakan time frame yang besar ya. Gunakan monthly, weekly ya, minimal daily lah. Kenapa? Karena semakin besar time frame yang teman-teman gunakan itu semakin valid pula ya. Argumen, analisa, dasar teman-teman memiliki thesis ya. Karena time frame weekly itu jauh lebih bagus daripada daily.
Oke, dan daily ini jauh lebih bagus daripada H4. Selalu stick to bigger time frame, ini saya selalu ungkapkan ya ke teman-teman. Dan kedua ya, split entry menjadi beberapa. Misalkan teman-teman lihat di sini, oke, ini adalah area support mingguan. Oke, ini adalah bullish order block mingguan. Oke, ini adalah potensi area likuidasi ya para smart money. Atau oke, ini adalah potensi area manipulasi. Jangan langsung hantem sekali entry. HK ya, langsung satu posisi masuk ya. Selalu split entry-nya berkali-kali, ini sudah saya sering ungkapkan ya ke teman-teman. Jadi saya bilang ya, 4 entry point itu jumlah yang paling ideal. Jadi kalau mau alokasi 100 juta ya, satu entry 25 juta, 25 juta, 25 juta, dia naik lagi sini 25 juta ya. Split menjadi 4 entry. Jangan langsung 100 juta kamu pukul di sini. Kalau ini dibawa turun dulu ya, terus posisimu negatif, kamu biasanya cut loss ya. Udah nggak interest lagi, terus dia tiba-tiba terbang. Itu terjadi seberapa sering? Setiap hari. Jadi harus pahami, ya, belajar bahwa no such thing as perfect entry. Even kamu menggunakan 4 entry point, ada kalanya juga itu nggak berhasil dan turun dulu baru naik. Oke, nggak ada probabilitas yang pasti terjadi di market. Oke, teman-teman harus batasi risiko itu dengan teman-teman memiliki good risk and money management. Nah, tadi saya udah jelasin ya mengenai kapan harus beli. Oke, udah beli nih, udah ada barangnya. Ya, sekarang pertanyaannya, kapan harus jual? Kapan saya harus exit? Karena kalau ini udah beli nggak dijual, ya posisi ini nggak jadi keuntungan. Mubazir ya. Kamu dapat profit, terus profitnya kamu buang lagi di market. Oke, kapan harus jual? Kapan untuk mengetahui harus exit? Nah, sebelum menjelaskan mengenai how to get ya the perfect exit, tadi juga ya nggak ada yang perfect ya exitnya, tapi saya akan jelaskan dulu elemen-elemen secara teknikal. Oke, tadi sama ya, pembelian saya jelasin dulu elemen teknikalnya, baru ya saya jelaskan mengenai how to execute the buy. Sekarang saya jelaskan ya elemen-elemen potensi top ya secara teknikal, baru nanti kita jelaskan how to execute ya buat exit ya nearly the top ya, at least near ya dengan topnya. Oke, nah pertama teman-teman bisa menggunakan tools yang namanya forecast projection dari TradingView, di mana move dari market itu selalu dibentuk dari primary ya, secondary, primary lagi. Atau ya dari trading terminal yang kita gunakan ya, trading terminology yang kita gunakan itu flow, pause dan juga flow lagi. Jadi flow atau first move itu adalah gerakan yang mana panjangnya itu selalu sama dengan second move-nya. Dan ketika market konsolidasi atau pause itu adalah tempat kita melakukan entry ya. Jadi first move dia mengalami kenaikan, dia pause atau consolidating. Di sini kita pasang posisi. Kita bisa ya prediksi bahwa upcoming move ya. Ini sama dengan first move. Jadi tinggal di copy paste ya dari move pertama ke move yang kedua. Di sini kita bisa melihat ya dari segi durasi, dari segi panjang kenaikan ini sama dari yang pertama dengan yang kedua. Oke, teman-teman bisa pakai ya forecast projection dari TradingView di bagian tools untuk mengidentifikasi ya. Kalau ini ya, pertama ya ada kenaikan 13% ya, secara logaritmik teman-teman copy paste dari titik ini ya. Ini ada kenaikan 12,66% ya dengan durasi yang sama. Kalau awalnya first move 35 hari, move kedua ini juga biasanya 35 hari. Jadi teman-teman bisa di sini expect ya akan exit ya dari teman-teman entry 12% setelah 35 hari berselang. Oke. Jadi bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Ini kalau menggunakan forecast projection dari TradingView. Nah, di sini udah dijelaskan kalau market itu membuat top yang baru dari top yang sebelumnya, top yang selanjutnya lagi ini bisa diidentifikasi ya dengan placing diagonal line di atas titik atas harga. Dan harga ya secara magnet itu akan mengunjungi ya diagonal line ini lagi. Jadi memang ini targetnya secara harga. Kalau ini misalkan 100.000, ini 200.000, ya ini 300.000. Jadi diagonal line ini untuk mencari ya titik harganya. Oke. Dan kemudian untuk melihat durasinya ya ini menggunakan garis vertikal. Karena garis diagonal ya tadi harga, ya garis vertikal ini terkait dengan waktu. Karena di sini satuannya, oke, bisa teman melihat ini adalah bulan di 2023 ya, bulan 2024 dan seterusnya. Yang mana saya biasanya suka placing garis vertikal itu di momen-momen akhir tahun atau awal tahun. Tapi saya selalu ya pakai itu di 1 Januari di awal tahun. Jadi
teman-teman bisa gunakan ya terkait dengan durasi ini di awal-awal tahun tertentu ya untuk melihat ya pergerakan potensi waktu di sini. Nah, kemudian interseksi ya, saya bilang itu adalah pergabungan ya antara garis vertikal dan juga garis diagonal. Ini bisa dijadikan sebagai gambaran untuk exit, oke? Ini garis diagonal ini mendikte harga ya yang di sini, oke? Bisa teman-teman lihat ini mendikte harga. Sementara garis vertikal ini waktu. Jadi kita bisa identifikasi top ya. Selalu ada interseksi, ini contohnya Bitcoin. Ada interseksi antara garis diagonal dan juga garis vertikalnya. Jadi kita bisa mengestimasi Bitcoin ini bisa di harga berapa dan kapan. Oke, di market yang efisien. Ini bisa kita jadikan untuk melihat gambaran exit, yaitu adalah perpaduan ya antara garis diagonal dan juga garis vertikal. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan elemen ya tambahan lain, yaitu apa? Pertama, teman-teman bisa gunakan psychological resistance. Apa itu psychological resistance? Kadang memang otak manusia dan juga pelaku pasar ini terkadang ya menjual di area-area tertentu. Oke, saya mau jual kalau nanti ya Bitcoin 100.000. Oke, saya mau beli dulu ya kalau ini harganya di sekian dan lain sebagainya. Saya baru mau jual di angka-angka sekian. Angka-angka tertentu yang mana otak kita pikirnya itu adalah yang pas ya atau yang sesuai dengan angka psikologis ya. Jadi kadang ini ya di angka-angka bulat seperti $100, $1.000, $10.000, $100.000 di berbagai ya psychological number. Ini bisa menjadi psychological resistance atau area di mana biasanya ada penjualan. Ini juga harus teman-teman perhatikan. Kadang ya kalau dia mendekati $100 ya kamu jangan beli ya. Kamu harus curiga ada yang mau jual. Karena orang pasti berpikir oke, saya mau jual aset ini di 100. Oke, saya mau jual ini di 1.000. Saya mau jual di 10.000 dan seterusnya. Nah, kemudian ketika harga ini udah tembus ya di atas psychological resistance tertentu, ya ini ada yang namanya harmonic resistance ya atau harga ya biasanya dia tembus di area 1618, 2618, 3618 dan ini bisa dijadikan suatu target ya, target untuk melakukan take profit ya atau penjualan ketika harga ini di area harmonic resistance-nya. Teman-teman juga bisa gunakan bearish order block ya. Jadi tadi ada bullish order block, ini ada bearish order block. Kalau teman-teman mau melihat bearish order block itu biasanya harus dikecilkan dulu time frame-nya. Biasanya ya bullish order block ini kelihatan di weekly, daily. Tapi kalau teman-teman mau melihat ya bearish order block-nya, ini teman-teman pakai ya time frame yang lebih kecil. Misalkan ini H4 ya atau H1 atau M15. Di sini ya kita pakai dari LuxAlgo ya. Order block detector dari LuxAlgo di platform TradingView. Nah, ini teman-teman bisa kelihatan ya, warna merah di sini adalah bearish order block di mana ini adalah area di mana harga memiliki ya kecenderungan untuk turun atau penjualan. Nah, ini bisa dilihat ya ketika harga mendekati bearish order block-nya turun ya, mendekati bearish order block-nya dan mengalami penurunan. Oke, sekarang gimana ya cara memperoleh exit yang nggak perfect lah ya, tapi yang terbaik, mendekati dengan top. Nah, pada dasarnya ya teman-teman selalu identifikasi potensi top itu di time frame yang kecil. Oke, ini kebalikannya dengan beli. Kalau teman-teman mau beli, besarin time frame-nya supaya teman-teman tahu mana area terbaik untuk membeli. Tapi kalau mau jual itu malah kebalikannya. Ya, kecilkan time frame supaya apa? Di time frame kecil itu selalu ada pertanda. Entah itu volume penjualan yang spiking di H4 atau itu misalkan ya candle bearish di M15. Oke, kamu lihat shooting star di M15 and so on. Oke, kalau kamu kecilkan time frame-nya, kamu bisa identifikasi adanya ya potensi penjualan ya. Ini bisa teman-teman jadikan ya identifikasi untuk melakukan yang namanya exit atau close posisi, lakukan penjualan. Kemudian ya, split exit menjadi beberapa. Tadi kan ada entry grid. Ini juga ada exit grid. Misalkan di area supply tertentu, area penjualan tertentu, resistance tertentu ya. Teman-teman bagilah ya penjualannya. Misalkan exit grid pertama 25%, ya, kemudian kedua 50%, 75% dan 100%. Jadi kalau udah hit di posisi keempat, teman-teman keluar 100% posisinya. Ya, jadi nggak ada yang namanya oke saya exit yang paling top, nggak. Identifikasi kapan kamu harus melakukan penjualan dan udah cukup. Dan kemudian ya, saya lebih suka teman-teman ini agresif pembelian di awal dan terakhir ini udah bisa jual semua atau nggak punya barang sama sekali. Saya selalu percaya karakter market crypto tadi kan yang cepet ya. Naratif hanya 2-4 bulan. Jadi nggak masuk akal menurut saya kalau kamu itu membeli lebih dari 1 bulan.
akumulasi itu maksimal 1 bulan. Misalkan kamu akumulasi ya 3 kali ya beli ya dalam 1 bulan ya beli. Harapannya next month yaitu teman-teman udah bisa yang namanya ya melakukan moonback strategi. Kemudian di bulan selanjutnya ini udah bisa ada proyeksi untuk menjual semuanya. Jadi agresif di awal ya menjadi less agresif di akhir. Jangan kebalikannya ya, di awal nggak terlalu agresif baru terakhir nambah-nambah pembelian tapi ini udah mau top ya, harga udah parabolik. Naratif udah mau selesai. Ya lakukan kebalikan yang kebanyakan orang ini sering lakukan. Oke, itu adalah penjelasan mengenai bagaimana cara mengetahui kapan harus membeli dan kapan harus menjual. Semoga video ini bermanfaat. Next kita akan gali lebih dalam lagi, lebih jauh lagi mengenai berbagai hal terkait dengan cryptocurrency, market kripto, dan juga teknologi kripto. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.